yaitu lokasi rumahnya ini dekat dengan tempat ibadah. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 9 hal penting yang perlu kamu perhatikan dari rumah yang akan dijadikan jaminan untuk KPR. Cukup banyak faktor dari rumahnya itu sendiri yang bisa bikin permohonan KPR kita itu jadi ditolak. Kita mulai ya. Yang pertama, pastikan dulu mengenai status sertifikatnya. Untuk sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atau SHM atau SHGB, ini udah jelas tentu aman. Tapi kalau judulnya hak pakai atau judulnya hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, nah ini bisa jadi ceritanya beda. Jadi teman-teman perlu pastikan kondisi sertifikatnya ini sebelum teman-teman memutuskan untuk oke, saya mau bertransaksi untuk unit properti ini. Oh iya, kalau untuk apartemen, itu biasanya judulnya SHM SRS atau Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Jadi, yang judulnya kayak begitu, itu juga masih aman. Nah, hal kedua yang teman-teman perlu perhatikan adalah keberadaan dokumen IMB. IMB ini izin menggunakan bangunan. Nah, kalau nggak ada IMB ini ada resiko. Kalau suatu saat ternyata bangunan rumah ataupun properti yang teman-teman tempati atau teman-teman beli ternyata itu di atas area yang seharusnya tidak boleh dibangun, nah ini kalau nggak ada IMB judulnya beresiko bisa digilas atau diratain. Ya mungkin kejadian sampai dibabat sama pemerintah terkait dengan ketiadaan IMB mungkin nggak terlalu sering diberitakan ya. Tapi dengan kondisi teman-teman membeli rumah atau properti tanpa IMB, ini resikonya juga tinggi banget. Makanya kalau bank ngelihat bahwa oh ini nggak ada IMB, itu kemungkinan besar bank pasti akan langsung tolak. Atau kalau kondisinya seperti ini bangunannya luasnya 100, tapi realnya bangunannya luasnya 150. Nah, untuk kondisi seperti ini, bank biasanya mensyaratkan diurus IMB-nya. Nah, kalau udah ada surat pengantar untuk ngurusin IMB, nah biasanya ini untuk permohonan KPR-nya udah mulai boleh jalan lagi diproses gitu. Tapi biasanya disyaratin sebelum realisasi IMB-nya itu harus sudah beres. Gitu. Nah, hal ketiga yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah terkait dengan dokumen PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena setiap properti punya kewajiban pajak tersendiri gitu. Tanpa dokumen PBB ini kondisinya juga sama. Perbankan pasti akan enggan untuk memberikan persetujuan. Nah, hal keempat yang mesti diperhatikan adalah terkait dengan kondisi bangunan. Yang pertama adalah kondisi bangunan itu harus kondisinya terawat gitu. Kalau kondisi bangunannya itu misalnya di dinding luarnya pada saat kita lihat nih dari depan pagar, ada celah gitu, ada retakannya gede gitu. Wah, ini bangunannya kenapa ya kok nggak dirawat kayak begini gitu. Ini beneran rumah tinggal atau apa gitu. Atau cuma ya sudah rumah pajangan gitu loh. Judulnya rumah mau investasi tapi karena nggak ditinggalin akibatnya jadi tidak terawat. Nah, lama-lama jadi rumah pajangan. Rumah pajangan ini kalau sampai hancur, rusak ya bukannya investasi lagi, tapi ini malah merugikan kita. Karena secara nilai ya kita aja yang orang umum ya, yang biasa-biasa aja gitu ngelihat ini kok ada retak di sana sini gitu. Itu aja udah punya rasa nggak nyaman gitu di hati. Ini apa yang salah ya dengan rumah ini? Kenapa sampai kejadian seperti ini? Nah, jadi itu teman-teman nggak boleh abaikan perasaan itu. Jadi kalau memang lihat dari penampakan fisiknya aja ada sesuatu yang agak aneh, nah teman-teman perlu lebih kritis di situ. Nah, terus hal kelima adalah kondisi bangunan. Yang diperhatikan adalah kondisi jalanan di depan rumah. Nah,
Kalau lebar jalanannya itu hanya muat satu mobil, ini sangat jarang bank yang mau terima untuk jadi jaminan. Masih ada sih yang mau terima, tapi ya kalau ada yang mau terima tentunya dengan kondisi karena persaingan bank-bank lain nggak terlalu ketat, ya kan yang mau terima untuk kondisi seperti itu ya nggak banyak nih. Jadi ya dalam tanda petik ya bunganya sendiri akan otomatis cenderung lebih mahal lah dibanding bunga pada umumnya. Nah, lebar seperti apa sih yang biasanya pasti lolos? Nah, kalau bicara pasti lolos, ya minimal bisa lewat dua mobil. Dua mobil bisa papasan, satu ke sana, satu ke sini. Nah, itu udah kemungkinan besar bisa lolos. Gitu. Yang masih mungkin diterima nih oleh kebanyakan bank adalah kalau setidaknya bisa lolos satu mobil dan satu motor. Tapi balik lagi, kondisi ini masih mungkin ya. Jadi kalau misalnya dalam analisa ini mungkin udah sedikit berwarna kuning gitu. Kalau ada hal-hal aneh lainnya gitu yang bikin analisnya jadi kurang nyaman, ya dari kuning jadi merah, tolak. Jadi kalau ketemu model-model yang seperti itu, pastikan kondisi pengajuan teman-teman yang lainnya itu udah lebih bagus ya, lebih aman juga gitu. Nah, hal keenam terkait dengan kondisi bangunan lagi, ini adalah kondisi ketinggian rumahnya. Jadi kita mesti perhatiin nih, rumahnya ini dibandingin jalanan di depannya ini agak turun atau sama dengan rumahnya atau di atas gitu. Nah, yang bagus sih kalau di atas ya. Jadi ya dalam tanda petik kan kalau misalnya sampai ada banjir atau ada genangan lah ya kalau di atas kan berarti ya belum tentu masuk rumah gitu. Tapi kalau sejajar ya masuk rumah dan ada resiko ya rumahnya rusak juga. Tapi kalau di bawah, nah ini resikonya gede banget gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa menentukan antara bank mau terima atau ini dianggap sebagai istilahnya red flag gitu loh. Jadi ini tanda bahaya nih gitu. Rumahnya turun di bawah jalanan, nanti kalau misalnya daerah situ ternyata ada kali atau apa, wah kalau banjir ini rumahnya bisa kelelep semuanya. Nah ini seperti apa nih? Nah, masih mungkin aja sih sebenarnya ada bank yang masih mau memberikan pembiayaan untuk kondisi-kondisi seperti itu. Tapi biasanya diberikan syarat tambahan. Contoh misalnya kayak asuransi kerugiannya mesti meliputi ada asuransi kalau misalnya ada banjir atau apa gitu. Nah ini kita lihat 3 faktor lagi yang lainnya yang teman-teman perlu tahu nih. Yaitu faktor ketujuh adalah lokasinya ini nggak dekat dengan makam gitu. Setidaknya agak lumayan lah. Sejauh yang saya tahu mungkin yang masih bisa cukup ditolerir itu jarak sekitar 50-100 meter kali ya untuk lokasi rumah dengan pemakaman gitu. Kalau di belakang rumah percis ada makam atau di dalam rumah juga ada makam, nah itu kayaknya agak berat sih gitu untuk diterima sebagai jaminan secara langsung gitu. Nah itu kondisi yang teman-teman perlu pastikan juga gitu. Kenapa sih masalahnya dengan makam? Nah konon kalau makam itu akan bermasalah nanti biasanya di kondisi air, di sumber air. Sumber airnya nanti biasanya jadi kurang bersih lah, banyak bakteri dan segala macam yang lainnya gitu yang ada di datangnya dari pemakaman tersebut gitu. Nah, terus hal berikutnya adalah yang ini mungkin faktor ke-8 teman-teman mungkin nggak terlalu umum juga untuk teman-teman yang tahu ya. Dan ini sebenarnya faktor yang nggak benar-benar pasti langsung otomatis ditolak, tapi ini kurang lebih lah mengecilkan potensi bisa dapat approval dengan lancar gitu. Yaitu lokasi rumahnya ini dekat dengan tempat ibadah. Gitu. Nah, kenapa dekat dengan tempat ibadah ini bisa jadi satu hal yang menurut pertimbangan bank agak kurang favorable atau agak kurang disukai? Ya ini karena kalau dekat dengan tempat ibadah berarti kan biasanya ada hari-hari tertentu di mana kemungkinan besar ya yang tinggal di rumah tersebut akan sedikit
ya dalam tanda petik ya, sedikit terganggu dengan keramaian yang muncul di tempat ibadah tersebut gitu. Karena balik lagi, kalau rumah yang ideal itu pada umumnya orang mengharapkan bisa aman, nyaman, tenang gitu. Jadi tempat di mana orang bisa istirahat. Itu persepsi umumnya gitu. Tapi ya kalau memang kamu melihat, nggak masalah, toh tempat ibadahnya juga sesuai dengan tempat ibadah saya memang senang di situ. Nah, itu preferensi pribadi. Itu fine-fine aja, tapi yang pasti pada saat nanti teman-teman misal sampai suatu saat mau menjual, pahami saja bahwa faktor ini bisa jadi ya teman-teman juga mesti cari pembeli yang mirip-mirip kayak teman-teman supaya ya sama-sama memiliki toleransi yang sama gitu. Kalau pembelinya ya berbeda persepsinya, berbeda harapannya, ya otomatis ini akan berat di sisi nilai dari rumah tersebut. Nah, faktor ke-9 atau faktor yang terakhir yang teman-teman perlu perhatikan terkait dengan lokasi yang dekat dengan sutet atau saluran udara tegangan tinggi. Ini yang saya tahu, konon kalau rumah di dekat area yang ada sutetnya, itu barang-barang elektroniknya lebih gampang rusak. Konon sih seperti itu, saya nggak tahu ya. Mungkin kalau ada teman-teman dari orang riset dan teknologi gitu yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal seperti ini, feel free untuk sharing di komen ya. Kita juga pengen belajar lebih jauh mengenai ini. Gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Dan kalau teman-teman menemukan manfaat yang bagus dari informasi yang kami sharingkan di video ini, jangan lupa share ya video ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang tahu tentang hal ini. Terima kasih, bye-bye.